Sehingga kalau kita ditanya apakah sama tauhid kita dengan tauhid rububiyah orang muslim dengan tauhid rububiyah orang musyrik, tentu berbeda. Muslim sempurna tauhid rububiyahnya. Adapun mereka adalah kurang tauhid rububiyahnya. Tetapi apakah mereka mengingkari tauhid rububiyah? Apakah mereka syirik terhadap tauhid rububiyah? Kita jawab tidak. Mereka tidak melakukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Kenapa? Karena orang di luar Ahlus Sunnah itu, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat getol. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka sangat getol mengatakan orang zaman dahulu itu mereka tidak syirik, mereka syirik dalam tauhid rububiyah. Jadi orang di luar Ahlus Sunnah mereka mengatakan apa? Orang-orang jahiliyah itu kenapa dia kufur? Kenapa mereka ya tidak dikatakan muslim? Ya keluar dari Islam, dikatakan mereka musyrik. Kata orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah karena orang jahiliyah itu syirik dalam tauhid rububiyah. Tetapi sebaliknya Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Sering mengatakan apa? Kita selalu berusaha mengatakan apa? Orang-orang apa? Musyrik itu, orang-orang jahiliyah itu mereka tidak syirik dalam tauhid rububiyah. Mana yang bagus ini? Kita apa mereka? Ya. Nah, tujuan mereka kenapa getol mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka syirik di dalam tauhid rububiyah, agar mereka membatasi kesyirikan itu hanya pada tauhid rububiyah, tidak pada tauhid uluhiyah. Sehingga kata mereka, sebagaimana yang ulun singgung pernah di awal, syirik itu ya orang dikatakan syirik itu kalau berkeyakinan ada pencipta selain Allah. Orang dikatakan berbuat syirik itu kalau dia meyakini ada yang memberikan rezeki selain Allah. Orang dikatakan berbuat syirik itu kalau seandainya ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Adapun orang yang beribadah, doanya ditujukan kepada selain Allah atau dia menyembelih ditujukan kepada selain Allah, ini tidak syirik. Maka dari situlah mereka masuk mengatakan bahwasanya orang musyrik Arab itu mereka syirik di dalam tauhid rububiyah. Ya, sehingga mereka sangat getol ya mengatakan enggak, mereka syirik di dalam tauhid rububiyah. Sedangkan kita tidak. Kita getol mengatakan bahwasanya mereka tidak syirik di dalam tauhid rububiyah, tapi kita katakan mereka tidak sempurna rububiyahnya. Ya, mereka tidak sempurna rububiyahnya. Kenapa? Ya, Allah sendiri yang mengatakan, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Dan jika kalian tanya kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah lah yang menciptakan. Ya. Ya, fa anna tufakun. Terus kenapa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dan mendustakan? Ya. Maka tujuan kita apa? Karena kesyirikan yang diingkari oleh Nabi sallallahu, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW bukan karena rububiyahnya yang diperangi oleh Nabi SAW, tetapi kesalahan pada tauhid uluhiyahnya. Itulah yang diperangi oleh Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW ya menaklukkan orang-orang kufar Quraisy karena mereka menyelisih Nabi SAW di dalam tauhid uluhiyah, bukan karena tauhid rububiyahnya. Ya. Sehingga ya kesyirikan yang terjadi ya pada mereka itu adalah pada tauhid uluhiyah. Ya. Nah, ini harus kita pahami ya. Jangan sampai kita keliru juga mengatakan bahwasanya rububiyahnya orang musyrik sama rububiyahnya kita sama sempurna, tidak. Ya, mereka tidak syirik dalam tauhid rububiyah secara mayoritas, tidak syirik, tetapi mereka tidak sempurna tentang tauhid rububiyahnya. Ini harus dipahami. Ya, berbeda dengan rububiyahnya orang-orang muslimin. Ya, orang muslimin mereka ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau makanya di sini Syekh tadi dari awal sampai akhir ya beliau membawakan pendalilan tentang tauhid rububiyah. Kenapa? Karena keharusan ketika seseorang itu dia mentauhidkan Allah di dalam tauhid rububiyahnya, keharusan mereka mentauhidkan Allah di dalam tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah itu membawa seseorang kepada tauhid uluhiyah. Ya, makanya Syekh ya dari awal beliau membuka permasalahan ini yang berkaitan dengan masalah tauhid rububiyah. Ya. Sehingga ini ya perbedaan yang mendasar yang berkaitan dengan keadaan orang musyrik zaman dahulu. Ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.